Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tak kenal lelah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai soal yang berkaitan dengan materi pengadaan barang dan jasa, yaitu manajemen rantai pasok. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Data penyedia untuk proyek konstruksi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi B telah dikumpulkan beserta penilaian kinerja mereka. Data ini berguna untuk proses seleksi berikutnya. Aktivitas ini adalah bagian dari penerapan manajemen rantai pasok pada tingkatan manajerial, A. Strategis, B. Pimpinan, C. Operasional, dan D. Taktis. Jawaban yang tepat adalah D. Taktis. Pembahasan. Data penyedia untuk proyek konstruksi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi B dilaksanakan oleh pengguna anggaran. Produk dokumen penilaian penyedia dalam beberapa tahun tersebut dapat menjadi bahan atau acuan bagi PPK untuk mempermudah melaksanakan kegiatan. Pada level taktis, manajemen media bertanggung jawab untuk memimpin suatu unit kerja untuk melakukan perannya dalam melaksanakan sebagian dari rencana strategis organisasi jangka menengah, termasuk alokasi penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Penerapan MRP pada level taktis dalam pengadaan barang garis miring jasa pemerintah meliputi 1. Pemetaan paket pengadaan dari perspektif pemilik dan pemasok. Nomor 2. Manajemen kontrak. 3. Manajemen pengelolaan dan kinerja penyedia. 4. Penyusunan skala prioritas kebutuhan, alokasi kebutuhan, penjadwalan kegiatan, dan proses realisasi kebutuhan. Yang kelima, optimalisasi jaringan, termasuk lokasi, jumlah, dan ukuran gudang, pusat distribusi, dan fasilitas. Dan yang keenam, manajemen persediaan, yang meliputi jumlah, alokasi, dan kualitas persediaan. Soal nomor 2. Pokja Pemilihan bertanggung jawab untuk meninjau dan menyusun dokumen pemilihan penyedia. Langkah-langkah yang diambil oleh Pokja Pemilihan ini merupakan bagian dari penerapan rantai pasok pada level A. Operasional, B. Strategis, C. Taktis, D. Match. Jawaban yang tepat adalah A. Operasional. Pembahasan. Penerapan SCM pada level ini merupakan pelaksanaan tugas tertentu yang menjadi bagian pelaksanaan rencana strategis dan taktis. Proses ini menggambarkan cara-cara jangka pendek untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan menjelaskan bagaimana, dengan cara apa, dan seperti apa kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama periode operasional yang diberikan dalam hal 1. Aktivitas seleksi penyedia barang garis miring jasa untuk kebutuhan berkelanjutan, proyek dan kondisi darurat. Yang kedua, penerimaan permintaan untuk proses pengadaan barang garis miring jasa. Yang ketiga, proses serah terima barang garis miring jasa. Yang keempat, penanganan persediaan dan pergudangan. Yang kelima, penanganan transportasi dan distribusi. Yang keenam, proses inspeksi berkala. Dan yang ketujuh, proses penagihan dan pembayaran. Soal nomor 3. Dinas Kesehatan Provinsi Y menyusun rencana strategis tentang peningkatan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan ini termasuk penerapan manajemen rantai pasok pada tingkatan manajerial level A. Operasional, B. Strategis, C. Taktis, D. Pimpinan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Strategis. Pembahasan. Karena rencana strategis dibuat di level kebijakan yang direncanakan oleh pimpinan eksekutif dan mendapatkan pertimbangan dan persetujuan oleh legislatif guna menjadi panduan dalam proses pembangunan suatu pemerintahan, baik pusat maupun daerah dalam beberapa tahun pembangunan. Pada level strategis, kinerja organisasi menjadi tanggung jawab manajemen puncak, terutama untuk pengalokasian sumber daya dalam rangka mencapai keseluruhan tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dan terencana. Soal nomor 4. Salah satu kunci sukses pada penerapan SCM dalam PBJP kecuali A. Proses persetujuan anggaran di parlemen mengedepankan akuntabilitas dan transparansi,
B. Hierarki dan proses birokrasi yang lebih efektif dan efisien. C. Tersedia tools yang memadai untuk perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan semua pihak yang terkait. D. Dukungan pemerintah dalam segala sektor yang mendukung penerapan SCM dalam PBJP. Jawaban soal nomor 4 ini adalah D. Dukungan pemerintah dalam segala sektor yang mendukung penerapan SCM dalam PBJP. Pembahasan. Kunci sukses dalam penerapan SCM dalam yaitu 1. Hierarki dan proses birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, koordinasi lintas institusi yang didukung oleh sistem e-government yang terintegrasi. 3. Proses persetujuan anggaran di parlemen yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. 4. Konsep perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada kegiatan berkelanjutan, kegiatan proyek, dan kegiatan tanggap darurat, sehingga mengurangi beban proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis kegiatan proyek. Yang kelima, tersedianya manajemen tools yang memadai untuk perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan semua pihak yang terkait. 6. Proses edukasi dan pengembangan kompetensi berbasis kinerja. 7. Adanya perubahan cara kerja dan budaya kerja yang berorientasi untuk melayani kepentingan publik. Dan yang ke-8, adanya sistem informasi untuk perencanaan dan pengendalian SCM. Soal nomor 5. Di bawah ini yang bukan tujuan dari dokumen perencanaan SCM dalam rangka PBJP menjadi referensi adalah: A. Menyusun jadwal rencana pengadaan agar barang _jasa hasil pengadaan dapat digunakan sesuai dengan jadwal optimal seluruh kegiatan dalam rantai supply. B. Mengurangi risiko kekeliruan memahami permintaan dari para pengguna. C. Mencari potensi calon penyedia. D. Menganalisis ketidaksesuaian antara perencana dan realisasi. Jawaban yang tepat adalah D. Menganalisis ketidaksesuaian antara perencana dan realisasi. Pembahasan. Dokumen perencanaan SCM dalam rangka PBJP menjadi referensi, yaitu untuk: 1. Mencari potensi calon penyedia. Yang kedua, menyusun jadwal rencana pengadaan agar barang _jasa hasil pengadaan dapat digunakan sesuai dengan jadwal optimal seluruh kegiatan dalam rantai supply. Yang ketiga, meminta penawaran kepada daftar penyedia tetap atau melakukan proses tender. Yang keempat, mengurangi risiko kekeliruan memahami permintaan dari para pengguna. Yang kelima, mengurangi risiko kekeliruan dalam hal evaluasi permintaan yang terbatas waktunya. Yang keenam, memastikan kewajiban penyedia untuk memberikan layanan pasca penjualan dan jaminan kompensasi penggantian jika ada yang tidak sesuai pesanan. Dan yang ketujuh, memiliki posisi tawar dalam negosiasi pengadaan barang _jasa menjadi kuat jika dilakukan dalam waktu yang terbatas. Demikian 5 soal yang berkaitan dengan materi manajemen rantai pasok. Mudah-mudahan kelima soal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Salam tak kenal lelah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.